Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali kita di pelajaran pendidikan agama Katolik. Pada hari ini kita akan membahas materi di bab 5 yaitu peran Roh Kudus. Adapun tujuan belajar kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami peran Roh Kudus yang melahirkan, membimbing, dan menghidupi gereja, dan menghayatinya dalam kehidupan pribadi, serta mewujudkannya dengan menjalani hidup yang diresapi dan diarahkan oleh Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Dalam Perjanjian Lama, kata Roh Kudus secara langsung baru muncul dalam kitab Yesaya bab 63 ayat 10 sampai 14. Dalam kata Ibrani, untuk roh adalah ruah, yang sering diterjemahkan dengan angin atau nafas. Maka roh Allah artinya nafas Allah atau angin dari Allah. Di sini kita dapat melihat bahwa roh Allah itu berbeda dengan Allah sendiri. Karena yang pertama, roh sebagai daya ilahi yang menghidupkan dan menyelamatkan umatnya. Yang kedua, roh Allah hadir dalam tokoh-tokoh tertentu dan menjalankan tugasnya. Kesimpulannya, roh Allah itu menghidupkan umat Allah dengan membangkitkan dan menguatkan tokoh-tokoh bangsa Israel yang dibutuhkan demi keselamatan dan perkembangan umat manusia. Kemudian, bagaimana Roh Kudus di dalam Kitab Perjanjian Baru? Dalam Kitab Perjanjian Baru memiliki penekanan bagaimana Roh Kudus bekerja pada diri Yesus. Dan masing-masing kitab dalam Perjanjian Baru memiliki penekanan yang berbeda tentang bagaimana Roh Kudus itu bekerja pada diri Yesus. Seperti yang pertama, dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul menekankan Yesus yang sejak awal dipersiapkan dan dikandung oleh Roh Kudus. Yang kedua, dalam Injil Yohanes menekankan bahwa Roh Kudus yang akan dicurahkan Yesus itulah yang akan memimpin manusia ke dalam seluruh kebenaran. Yang terakhir, dari Santo Paulus dalam surat-suratnya memahami bahwa Roh Kudus sebagai anugerah Allah yang dicurahkan berkat jasa Yesus Kristus. Lalu anak-anak, apakah Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama itu berbeda dengan Roh Kudus yang di dalam Perjanjian Baru? Tentu saja tidak, sebab dalam Perjanjian Lama Roh Kudus dikenal dengan penamaan yang berbeda dan perannya yang masih terselubung. Sedangkan Roh Kudus yang kita pahami saat ini baru terkuak dengan sempurna dalam Perjanjian Baru, khususnya sejak peristiwa Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Kata Pentakosta berarti hari ke-50, yaitu 50 hari sesudah perayaan Paskah. 50 hari setelah kebangkitannya Yesus memenuhi janjinya untuk mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul, sebagaimana yang ia janjikan sebelum kenaikannya ke surga. Berkat turunnya Roh Kudus atas para rasul, berubah menjadi berani, tampil dengan gagah di hadapan publik, hati mereka berkobar-kobar. Dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus yang dicurahkan Bapa melalui Yesus Kristus memperlihatkan daya kekuatan yang sangat luar biasa. Ia mempertobatkan banyak orang yang mendengar kesaksian para murid tentang Yesus Kristus, yang kemudian membentuk mereka menjadi komunitas yang menjadi cikal bakal gereja Kristus. Bagaimana cara mengenal Roh Kudus? Berikut adalah lambang-lambang Roh Kudus. Yang pertama, air. Air melambangkan air yang menghidupkan, yang mengalir dari Kristus yang disalibkan dan yang memberi kita kehidupan yang abadi. Yang kedua, api. Api melambangkan daya transformasi perbuatan Roh Kudus. Yang ketiga, awan dan sinar. Kedua lambang ini saling berkaitan satu sama lain kalau Roh Kudus menampakkan diri. Lambang ini mengingatkan kita pada kisah kenaikan Yesus ke surga. Yang selanjutnya, tangan dan jari. Pada lambang ini mengingatkan kita pada peristiwa Yesus menyembuhkan orang sakit dan memberkati anak-anak, dan
ketika Yesus mengusir setan dengan jari Allah sendiri. Yang selanjutnya materai. Materai adalah sebuah lambang yang erat berkaitan dengan pengurapan. Di sini bahwa Bapa juga memeteraikan kita sebagai tanda miliknya. Lambang ini mengingatkan kita pada peristiwa sakramen pembaptisan dan penguatan. Lambang materai mengungkapkan karakter yang tidak terhapuskan. Selanjutnya, merpati. Roh Kudus yang dilambangkan oleh merpati mengingatkan kita pada peristiwa ketika Nabi Nuh dan air bah. Dan sejak ikonografi Kristen, sejak dahulu merpati adalah lambang Roh Kudus. Yang terakhir, lambang urapan. Lambang ini salah satu lambang Roh Kudus yang juga urapan dengan minyak, mengingatkan kita pada peristiwa sakramen pengurapan orang sakit. Dalam tradisi Gereja Katolik, kita mengenal ada 7 karunia Roh Kudus. Yang pertama, karunia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah takut akan penghukuman Tuhan, takut bahwa dirinya akan terpisah dari Tuhan. Yang kedua, karunia keperkasaan. Karunia keperkasaan adalah keberanian untuk mengejar yang baik dan tidak takut dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghalangi tercapainya kebaikan tersebut. Yang ketiga, karunia kesalehan. Karunia kesalehan adalah karunia Roh Kudus yang membentuk hubungan kita dengan Allah seperti anak dengan Bapa, dan pada saat yang bersamaan membentuk hubungan persaudaraan yang baik dengan sesama. Yang keempat, karunia nasihat. Karunia Roh Kudus ini adalah karunia untuk mampu memberikan petunjuk jalan yang harus ditempuh seseorang agar dapat memberikan kemuliaan yang lebih besar bagi nama Tuhan. Karunia ini menerangi kebajikan, kebijaksanaan yang dapat memutuskan dengan baik pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Yang kelima, karunia pengenalan. Karunia pengenalan memberikan kemampuan kepada kita untuk menilai ciptaan dengan semestinya dan melihat kaitannya dengan Sang Penciptanya. Semua hal di dunia ini dapat dilihat dengan kacamata Allah dan dihargai sebagaimana Allah menghargai masing-masing ciptaannya. Kemudian yang keenam, karunia pengertian. Karunia pengertian adalah karunia yang memungkinkan kita mengerti kedalaman misteri iman, mengerti apa yang sebenarnya diajarkan oleh Kristus dan misteri iman seperti apakah yang harus kita percayai. Yang terakhir, karunia yang ketujuh, yaitu karunia kebijaksanaan. Karunia kebijaksanaan ini memungkinkan seseorang mampu melihat segala sesuatu dari kacamata ilahi. Orang yang memiliki karunia ini dapat menimbang segala sesuatu dengan tepat, mempunyai sudut pandang yang jelas akan kehidupan. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, dan di kolom deskripsi sudah Ibu lampirkan LKPD tentang peran Roh Kudus dalam bentuk teka-teki. Boleh diisi di rumah atau dimanapun kalian berada dalam waktu luang. Dan sebagai penutup, berikut refleksi tentang peran Roh Kudus dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 16 dilanjutkan ayat 19 sampai 23.